Halo, saya Chandra Kuncoro Yakti dan saya adalah salah satu pengajar yoga di Nuju Bulan Yoga Studio. Awal mula saya kenal yoga sekitar tahun 2005, ketika itu saya umur akhir 20-an. Saya nggak bisa tidur karena stres kantor, relationship saya juga kacau balau. Jadi akhirnya saya penasaran yoga nih apa sih, katanya bisa bikin tidur. Guru pertama saya lupa namanya, yang pasti nggak cocok. Kebetulan deket rumah, terus saya tahanin 3 bulan dengan ketidakcocokan itu. Yang saya rasakan adalah gurunya jago banget, tapi saya kok nggak nambah-nambah, nggak ada yang saya dapatkan dari kelas itu. Akhirnya saya berhenti, tapi saya tetap mencari nih. Dan suatu hari ketika saya ke salon di Roger Senopati, saya lihat ada papan tulisannya kelas yoga oleh Arif. Jadi setelah saya tanya-tanya ke kasir salon, minggu depannya saya ikut. Ternyata itu adalah kelasnya Mas Arif, Arif Sentosa, salah satu guru yoga senior di Jakarta yang sekarang ngajar Jiva Mukti. Dulu kelasnya belum Jiva Mukti. Tapi yang pasti sih tetap seru ya. Kelas yoga pertama saya itu dengan Mas Arif langsung bikin saya jatuh cinta. Minggu depannya saya ikut lagi, dan ikut lagi, dan ikut lagi. Sampai akhirnya saya bisa ikut kelasnya Mas Arif sekitar seminggu 2-3 kali, bahkan kadang-kadang 4. Di weekend aja saya bela-belain nyupir dari rumah saya yang jauh ke kelasnya Mas Arif waktu itu di Hotel Four Seasons Kuningan yang di ujung tuh, masih yang lama. Jadi bisa dibilang hidup saya sejak tahun 2005 itu selalu dipenuhi dengan yoga. Pertama kali kenal yoga pertama banget kayaknya tahun 2010. Udah lama ya, jadi sebelum nikah. Dulu emang suka, saya memang basicnya suka olahraga sih sebenarnya, nggak spesifik suka yoga doang. Tapi tahun 2010 itu kalau nggak salah lagi heboh Bikram yoga. Nah itu saya pertama kali ikut ya, jadi yoganya udah langsung yang hardcore karena lagi ngehits kan. Terus habis itu pusing kepalanya. Ternyata nggak kuat untuk ngelakuin yoga. Itu pertama kali banget kenal yoga. Terus tapi kalau tiba-tiba jadi suka banget sama yoga, sebenarnya itu mungkin lebih di tahun berapa ya, 2012, antara 2012 atau 2013 ya, sebelum nikah kali ya. Sebelum nikah terus tambah suka lagi waktu nikah. Awalnya tambah suka kenapa ya, karena itu adalah salah satu low cardio sport. Jadi nggak yang high intense banget, tapi bikin keringetan kalau dilakukan dengan benar. Terus banyak manfaat dari pose-pose yang dilakukan. Nah saya memang suka banget olahraga, terus spesifiknya yoga itu karena ngelihat dari mama saya ya. Dulu mama saya sakit, stroke, kurang olahraga, hipertensi dan sebagainya, nggak suka olahraga. Dari situ saya ngelihat, wah kalau saya nggak mengubah pola hidup seperti tidak mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dengan berolahraga atau beryoga, mungkin saya akan berakhir seperti ibu saya gitu. Itu mindset saya yang pertama sih. Jadi saya pengen sehat, olahraga karena saya pengen sehat. Halo, nama saya Xenia, saya pengajar yoga dan Qigong di Nuju Bulan Studio. Pertama, serius tentang yoga itu dari Nuju Bulan. Jadi saya dulu rajin banget ikut kelasnya Mbak Chandra tiap hari Jumat. Terus dia mulai mengenalkan saya yoga yang lebih dari cuma sekedar asana, itu saya tertarik. Terus saya juga enak ikut kelasnya karena saya bisa melakukan semua pose-posenya yang meskipun susah tapi pelan-pelan ternyata badan saya progressing, self accomplishment. Oke, terus karena dan saya suka banget sih sebenarnya konsep yoga itu nggak ribet. Jadi dulu saya nyari olahraga yang nggak ribet, yang cuman bawa diri, bawa anduk, bawa minum, pergi ke Nuju Bulan, mat sudah ada, terus saya tinggal latihan. Dan saya juga bisa latihan di rumah juga kan waktu itu. Saya tertarik jadi guru yoga akhirnya ketika tahun 2011 saya menikah, di akhir 2011.
Lalu di awal-awal 2012, suami saya mulai sadar, waktu itu kita masih baru nikah beberapa bulan, kok saya stres terus. Saya pulang kantor malam dan saya stres, jadi ketika itu di awal 2005 saya udah bisa tidur, abis itu saya stres lagi karena kantor. Lalu suami saya berusaha nanya tadinya, kenapa stres? Dia mau ajak ngobrol, saya makin stres, saya marah karena saya nggak mau membahas urusan kantor. Akhirnya dia nanya tentang yoga karena dia sadar saya kok yoga melulu pulang kantor dan weekend. Saya ceritalah tentang yoga panjang lebar. Akhirnya suatu hari dia nanya, kenapa kamu nggak berhenti kerja dan ngerjain yoga? Terus saya pikir, ngajar yoga, apa saya bisa, apa saya berani? Jadi terus dia bilang, coba pikirin deh, karena kan kamu nggak tambah muda. Jadi saya mikir-mikir. Dan akhirnya saya mulai taruh perhatian di guru-guru yang memang saya tertarik. Sebenarnya saya waktu itu udah mulai coret-coret siapa aja yang saya tertarik. Dan kira-kira mereka akan ada di kelas-kelas yang dekat Jakarta di mana tadinya cuman kepikirannya hanya ke yoga workshop atau yoga festival. Akhirnya saya research lah tentang yoga teacher training. Dan menerima challenge dari suami saya itu, di pertengahan 2012 saya resign kerja dari corporate, like resign bener-bener. Abis itu saya berangkat ke Koh Samui, Thailand untuk ikut 200 hour yoga teacher training saya yang pertama. Setelah itu pulang, saya baru mulai ngajar kira-kira tahun 2013 di bulan April. Nah, terus dari tadi balik lagi soal yoga, karena banyak saya rasain manfaat dari pose-pose yang dilakukan, terus ditambah lagi saya juga dapat teman-teman baru dengan saya mengikuti yoga karena kan ada komunitas-komunitasnya ya. Nah dari situ saya mulai tertarik juga untuk menekuni dan menjadi guru yoga. Jadi rajin deh latihan sampai bisa latihan sendiri di rumah tanpa video saking seringnya. Terus sampai digodain juga sama teman-teman di Nuju Bulan, sama suami juga. Kamu kalau sebegitu rajinnya, kenapa kamu nggak jadi guru aja sekalian? Tapi waktu itu saya memang nggak pengen jadi guru karena saya merasa tidak mempunyai kapasitas menjadi guru. It's not senia banget. Cuman ternyata banyak hal yang saya dapat dari latihan yoganya. Jadi saya juga pengen sharing pengalaman saya apa sih. Dan yoga itu, ngajar itu adalah salah satu yoganya saya, latihannya saya. Saya tahu Nuju Bulan dari Tia, karena Tia adalah salah satu murid saya. Dan yang saya selalu ingat dari awal-awal pertemuan kita adalah betapa hebohnya kami ngobrol tentang segala sesuatu sehabis kelas. Jadi bisa dibilang kelasnya cuma 90 menit, ngobrolnya bisa 1 jam sendiri. Setiap minggu kami kayaknya ngobrol dan akhirnya ketika Tia cerita bahwa dia mau buka yoga studio yang fokus ke ibu hamil dan menawarkan saya ngajar salah satu kelas yang bukan untuk ibu hamil karena saya nggak punya sertifikasinya, saya nggak pakai mikir, apalagi NB Bintaro dekat rumah saya langsung bilang iya. Untungnya saya boleh ngajar Hatha Yoga dari awal sampai sekarang. Jadi kelas saya bukan untuk ibu hamil, bisa untuk laki-laki, perempuan, dan cocok untuk pemula. Tahu Nuju Bulan dari mana? Awalnya saya kenalnya sama ownernya, sama Tia. Jadi zaman dulu, tahun 2014 kalau tidak salah saya hamil pertama, itu tuh jarang banget studio prenatal yoga tuh kayaknya di Jakarta hampir tidak ada, cuman satu setahu saya di selatan waktu itu ya. Sisanya yoga-yoga yang biasa, aliran-aliran seperti hatha dan sebagainya itu udah banyak. Nah saya ketemu Tia di salah satu studio, dia ngajar prenatal yoga di sana.
Nah, akhirnya saya tahu Tia, ketika itu dari saya udah trimester 1 saya udah ikut yoga sama dia. Jadi waktu umur sekitar kehamilan 9 minggu saya udah ikutan. Nah, kenal Nuju Bulan tentunya dari Tia. Jadi Tia bangun Nuju Bulan Studio itu waktu saya hamil anak saya yang pertama, ketika usia kehamilannya kira-kira 30 mingguan kalau tidak salah. Jadi udah 8 bulan hamil. Nah, Tia bikin studio itu, dan saya adalah salah satu peserta dari Childbirth Education yang pertama di Nuju Bulan Studio gitu. Nah, di situ baru mulai kenal Nuju Bulan, akhirnya pindah prenatal yoganya ke Nuju Bulan, dan juga kelas persiapan persalinannya. Dulu masih cuman prenatal sama kelas persiapan persalinan ya, CB ya. Dulu belum banyak kelas-kelas seperti sekarang yang alhamdulillah Nuju Bulan sudah jauh lebih berkembang. Tahu Nuju Bulan dari mana? Dari Tia. Jadi waktu dia kasih tahu tuh aku nggak tahu kalau dia itu adalah guru yoga. Terus terlebih lagi aku nggak tahu kalau dia adalah guru prenatal yoga ternama yang sudah bikin buku di Jakarta. Yang bikin saya semangat ngajar di NB dari awal NB buka sampai sekarang loh. Saya ngerasa welcome, saya ngerasa ada di rumah, saya ngerasa nyaman. Jadi bisa dibilang walaupun kelas saya murid-muridnya memang tidak sebanyak kelas prenatal, tapi ada sesuatu yang bikin saya balik terus. Jadi itu memang jadwal saya nggak pernah berubah. Jumat pagi jam 8:30. Waktu itu sempat jam 9 sih. Sekarang mulai lebih pagi. Terus yang bikin aku semangat mengajar yoga di NB. Aku nih tumbuh banget di NB. Aku dulu start mulai dari klien dulu. Udah gitu direkrut jadi desainer untuk Instagram, untuk schedule-nya, terus sama buat website. Terus makin rajin, aku ditawarin jadi guru yoga, ngajar di situ. Terus kita sama-sama belajar Qigong, waktu itu aku dan Tia sama temen aku satu lagi Inta. Terus dikasih tempat untuk ngajar juga di Nuju Bulan. Lalu di situ juga aku dikasih support yang sangat luar biasa. Dikasih kata-kata positif, dukungan, coaching, kritik yang membangun. Terus dikasih tempat untuk berekspresi dan bereksplorasi. Dan orang-orang di Nuju Bulan tuh memang memberikan support yang luar biasa, kata-katanya tuh positif. Dan saya di sana tuh ya nggak pernah merasa ada persaingan, yang which is menurut saya itu langka sih di dunia persilatan. Nah, jadi aku bersyukur banget ketemu Nuju Bulan, berada di community ini. Dan satu lagi karena Nuju Bulan ini konsisten, dia dari dulu tuh support women. Di sini juga aku belajar sih tentang kekuatan seorang wanita tuh seperti apa, how beautiful it is to become a woman, dan how powerful it is. Kualitas terpenting sebagai pengajar yoga buat saya adalah, ini saya dapat dari guru-guru saya yang memberikan hal ini kepada saya, yaitu memberi kebebasan, memberikan space kepada murid-muridnya. Jadi yang saya rasakan adalah ketika saya belajar yoga yang sampai sekarang, saya bebas berkarya di jalan saya sendiri, tapi saya selalu merasa mendapatkan guidance. Saya tahu saya harus kemana jika saya ada pertanyaan, saya tahu saya harus kemana jika saya butuh referensi. Tapi pada saat yang sama saya bisa berkembang menjadi diri saya sendiri. Direction, arahan yang jelas ya. Jadi kalau ngajar yoga itu kadang nggak cukup cuman meragain aja ya. Kalau itu kita bisa lihat di channel YouTube ya, kita bisa lihat oh gitu. Tapi direction dan engagement sama peserta itu cuman bisa kita dapetin kalau misalnya kita langsung ikut
kelas yang offline atau misalnya langsung interaksi sama guru yang benar-benar bisa mengajarkan dengan betul gitu. Jadi kualitas terpenting tentunya jadi mengajar yoga bukan cuman kualitas bisa pose-pose hebat, bisa hampir semua pose dilakukan, pengetahuan atau bahasa Sanskritnya juga bagus, tapi yang penting bagaimana dia bisa mendirect dan engage sama pesertanya gitu. Kalau misalnya kita masuk kelas kan kita juga nggak enak ya kalau misalnya apa sih gurunya maksudnya nggak jelas nih ngajarnya, ini gimana sih sebenarnya posenya, atau misalnya kok gurunya nggak enak ya, energinya nggak satu, nggak ngerasain energi yang enak gitu ketika ikut kelas itu. Jadi buat saya direction, energi dan engagement dari guru adalah hal terpenting dalam yoga. Kita surfing orang-orang yang datang ke kelas kita, dan yang penting sih menyadari bahwa setiap individu tuh berbeda-beda, punya tubuh, punya struktur tulang, punya journey yang berbeda-beda, kehidupannya berbeda, terus mereka itu juga tempat kita untuk belajar dari segala pengalamannya mereka. Jadi aku senang tuh bagian akhir-akhir kelas kadang-kadang suka ada yang cerita. Itu di situ aku sebenarnya belajar banyak banget. Oke, untuk tentang persalinan, alhamdulillah, yaitu karena mungkin dulunya saya juga menyiapkan prenatal dari sejak trimester 1. Ini untuk ibu-ibu juga, kalau tidak ada masalah indikasi kesehatan sudah bisa ikut sebenarnya sedini mungkin, tapi dikonsultasikan lagi. Nah itu saya rasain manfaatnya di kelahiran yang pertama maupun yang kedua. Kehamilan pertama dan kedua alhamdulillah tidak ada tantangan yang berarti, saya nggak ngerasain mual, apa tuh istilahnya kalau sekarang jompo ya, nggak ada, masih tetap aktif. Di kehamilan pertama saya bahkan sambil kuliah S2, di kehamilan kedua saya sambil ngajar, dan juga saya tetap olahraga berat di kehamilan kedua. Jadi nggak ada istilah mager-mager di rumah, itu nggak. Kemudian persiapan juga benar-benar saya siapin, saya banyak ikut kelas, baik itu dari kelas tadi olahraga sendiri, yoga, kemudian juga kelas childbirth education, kelas menyusui, kelas hypnobirthing, itu hampir saya babat habis tuh. Padahal tahun 2000 berapa? 14 itu belum banyak kelas-kelas yang kayak sekarang bisa banyak diakses. Jadi saya nyari benar-benar karena saya pengen kehamilan persalinan saya itu inginnya adalah memiliki pengalaman yang indah, nggak traumatis. Jadi pengennya lancar, nyaman. Nah karena memberdayakan diri itu, alhamdulillah atas izin Allah, baik persalinan yang pertama dan kedua, persalinan spontan yang pertama di rumah sakit sama dokter OB-GYN kita yang udah pasti favorit semua orang lah ya, dan yang kedua sama bidan di rumah. Baik yang satu maupun kedua persalinannya nyaman, aman, alhamdulillah, dan juga lancar, dan juga dibantu dula sih saya untuk persalinan pertama dan kedua, ngerasa banget manfaatnya dibantu dengan dula gitu. Saya ngerasain banget manfaat dengan memberdayakan diri selama kehamilan itu bisa saya rasain baik saat persalinan maupun pasca persalinan. Jadi tips dari saya adalah yuk berdayakan diri. Walaupun itu semua kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan dan menyusui adalah proses yang alami dan natural, tapi semua itu menurut saya harus dipelajarin sih. Knowledge is power. Kalau kita nggak punya ilmu, ya kita cuma jalanin aja. Banyak tantangan yang mungkin kita temuin dan kita nggak bisa menghadapinya. Tapi kalau kita punya ilmunya, minimal kita ada bekal. Kalaupun tidak sesuai rencana, tips yang kedua adalah berpasrah atau surrender. Nggak semua apa yang kita udah rencanain, kita siapin, kita berdayakan itu berjalan dengan sesuai rencana. Jadi tips yang kedua, selain satu memberdayakan diri, yang kedua adalah pasrah ya, nikmatin prosesnya. Nggak usah ngoyo, dan jangan pernah bandingin pengalaman kehamilan persalinan kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu unik dan pengalaman orang beda-beda. Pengalaman lahiranku yang pertama sesar, yang kedua juga sesar. Karena bedanya cuma 3 tahun, 2 tahun sekian. Jadi yang pertama itu si kakak dia itu nggak engage ke panggul. Jadi udah 38 minggu dia masih terbang-terbang di atas, masih ya lalalala nggak masuk.
Mungkin karena waktu itu aku juga nggak ngapa-ngapain ya, aku belum kenal sama 7 bulan. Terus si dokternya kebenaran waktu itu mau pergi ke Jerman, jadi aku dikasih 2 pilihan. Kamu mau operasi sekarang atau kamu mau nungguin saya balik. Jadi saya karena takut dan saya merasa saya harus, this is a medical condition yang harus ditangani oleh dokter. Jadi ya udah kita sesar aja supaya aman gitu. Padahal ternyata di luar itu banyak hal yang ternyata terlewatkan setelah aku memilih pilihan itu. Tapi mau bagaimanapun aku bersyukur karena those 2 kids are wonderful. Untuk para ibu hamil, cari informasi sebanyak-banyaknya, cari pilihan-pilihan yang bisa kamu buat, tapi at the end of the day, surrender. Jadi ntar tergantung dari si dede bayi mau keluarnya kayak gimana. Para moms, bahwa semuanya itu fleeting. Cepet banget, anak saya sekarang udah preteen, udah mulai, no mommy, don't touch me. Jangan cium-cium lagi. Mulai kayak gitu. Terus cari kegiatan di mana kamu bisa self actualization. Kamu bisa mendapatkan support, kamu bisa cerita curhat tanpa dihakimi, tanpa dikasih masukan-masukan yang mungkin kadang-kadang suka bikin kamu jadi down. Terus cari community yang bisa di mana kamu nyaman sebenarnya. Arti yoga bagi saya ini bisa dibilang dahsyat sih ya, karena yoga nih adalah penyelamat di saat saya galau itu awalnya. Jadi pada saat itu tentunya macam-macam masalah, tapi yoga yang membuat saya bisa mulai dari saya nyaman dengan tubuh saya sendiri, berdamai dengan pikiran saya, berdamai dengan emosi, dan saya tetap menjadi diri saya sendiri dan saya rasanya nggak berubah, tapi banyak hal-hal yang saya dapat solusinya. Walaupun ini tentunya saya masih terus belajar, it's a lifelong journey, belajar yoga, tapi worth it dan sangat menarik. Wah, arti yoga. Apa ya arti yoga buat saya? Sebenarnya adalah yoga itu mengajarkan kita untuk selain sekedar sehat secara jasmani atau fisik, juga sehat secara pikiran dan batin sih. Jadi buat saya yoga ngajarin nggak cuman pose jungkir balik atau sekedar cari keringat, tapi di situ juga ada sisi bahwa yaudah ada saatnya kamu mungkin slow down kayak gitu. Itu kayak ada beberapa gerakan, tadinya misalnya wah bikin keringatan, ada kalanya kamu juga menurunkan gerakan itu. Sama lah kayak hidup, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Jadi lebih ke kayak olahraga fisik dan juga olahraga pikiran dan juga batin. Yoga itu untuk saya adalah sarana untuk mengenal diri saya sendiri. Jadi mulai dari badan saya yang seperti ini, terus mulai kenal sama hati, mulai kenal sama keinginan saya tuh apa sebenarnya. Dan aku suka banget sama konsepnya yoga, bahwa semuanya itu, yoga itu adalah satu, huge yoga. Bahwa saya ada di sini, mind, body, and soul itu adalah satu. Jadi nggak cuman fisik aja, hati aja, tapi semuanya jadi satu. Bahwa saya, lingkungan saya, dan semuanya yang ada di dunia semesta itu semuanya juga jadi satu. Mungkin kadang-kadang suka merasa dirimu kecil dan tidak berarti, curhat, tapi ternyata kamu meter, kamu juga membawa perubahan untuk di sekeliling kamu dulu, and then blab keluar. Meskipun kecil tapi you matter gitu. Saya sangat suka horoskop selain yoga dan meditasi. Jadi kalau ngobrol tentang yoga, meditasi, cakra, horoskop bintang, sama saya bisa panjang dan berjam-jam itu. Selain itu, coba aja ikut kelas saya, cek
jadwalnya ke 7 bulan jika kamu lupa, dan sampai ketemu. Terima kasih. Mungkin fun ya. Jadi saya termasuk orang yang easy going, fun, jadi nggak diketawain sama suami. Jadi dia nggak setuju. Maksudnya fun bukan berarti lucu all the time, tapi aku sama orang gampang banget, apa istilahnya friendly, ya gampang banget deket gitu. Dengan catatan orangnya juga open ya, even misalnya orang itu tertutup banget atau introvert atau apa, aku biasanya bisa masuk sih. Maksudnya bisa sedikit menginfluence, aku seneng ngobrol gitu. Mungkin tuh fakta menarik dari aku, dan aku gampang ngeblend dengan siapapun gitu. Ya dengan catatan tapi mungkin orangnya terbuka ya. Terus yang menarik lagi adalah nggak apa ya istilahnya, nggak pernah apa ya, jadi saya punya prinsip aku harus selalu baik sama orang gitu. Aku harus selalu baik, jadi kalau apalagi nggak kenal gitu, kalau nggak kenal masa kita nggak baik sih, jutek, nggak ada tuh di kamus saya bahwa tiba-tiba nggak suka orang nggak ada alasannya gitu. Kalau saya nggak suka sesuatu atau seseorang itu pasti ada alasannya. Itu fakta menarik dari saya. Apalagi ya, terus mungkin suka belajar, suka belajar bukan multi talent, tapi nggak tahu, aku dari dulu suka banget sekolah, baik sekolah formal atau informal. I love to learn. Mungkin orang aneh ya, kok suka sih sekolah, kok suka sih belajar gitu. Banyak banget orang yang benci untuk duduk untuk belajar sesuatu yang baru, tapi aku enggak. Makanya kenapa aku bisa dibilang dari awalnya prenatal yoga, terus tiba-tiba sekarang ngajal childbirth educator, terus sekarang apa, kadang orang pernah menilai banyak banget sih yang diperanin gitu ya istri, ya ibu, ya juga ikut-ikut kelas, jadi certification ini, baking, cooking, banyak amat sih mau kemana gitu ya. Sebenarnya lebih karena saya suka belajar gitu. Saya senang mempelajari sesuatu hal yang baru. Buat saya itu tantangan, buat saya itu proses saya bertumbuh. Saya nggak suka mager-mager, diem gitu. Nggak, istilahnya bukan nggak produktif ya, apa ya, jenuh aja ya kalau diem. Nggak bisa diem sih orangnya tuh. Kalau yang ini pasti suami saya setuju, saya orangnya nggak bisa diem gitu. Jadi ada sesuatu yang baru, bukan mau ngikutin tren, bukan karena wah lagi ngehit semua diikutin, enggak, tapi I love to learn gitu. Kalau ada sesuatu apalagi itu termasuk yang booming, aku tuh selalu pengen tahu ada apa sih, semenyenangkan itu kah. Kalau aku seneng, aku suka, aku akan dalemin. Tapi biasanya kalau aku cuman ya oke, cukup tahu, ya udah, no judge, aku tinggalin gitu. Berlaku sih di semua hal, termasuk pertemanan saya, termasuk bidang yang saya tekunin gitu. Saya suka explore gitu. Terima kasih. Apa ya, my favorite pastime aja ya, selain drakoran zaman dulu sebelum ada drakor, aku suka mencabut rumput teki di halaman rumah. Jadi kadang-kadang suka lupa waktu, kalau lagi kesel aku nyabut rumput, kalau lagi nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain juga aku nyabut rumput. Sampai besok pagi bangun terus ngerasa, aduh aku ngapain aja sih, kok pegel banget badan, terutama di sini, ternyata aku nyabut. Gitu. Oke. Jadi penutupnya adalah happy 5th birthday 7 bulan. Keep spreading the good news, keep shining, dan semangat. Aku merasa terberkati dengan kehadiranmu, dan semoga kamu juga bisa memberi berkat-berkat itu ke banyak orang. Oke, happy birthday.